Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Daniel Bahtia dari Teknik Industri B. Di sini saya akan menjelaskan sebuah pemaparan tentang termodinamika. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang beberapa poin penting dari termodinamika. Oke, yang pertama kita akan membahas dari istilah termodinamika itu sendiri ya. Termodinamika itu bisa disebut sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana energi berinteraksi dengan sistem dan lingkungan sekitarnya, serta membahas tentang perubahan energi panas dan kerja dalam sistem fisik. Kita bisa artikan pemahaman atau istilah dari termodinamika tersebut seperti ini ya. Oke, kita lanjut. Untuk bahasan yang pertama, kita akan membahas tentang sistem dan lingkungan termodinamika. Sebelum kita membahas sistem dan lingkungan dalam termodinamika, kita akan bahas dulu tentang sistem lingkungannya. Sistem itu bisa kita sebut sebagai pusat perhatian yang ada di alam semesta ya. Sedangkan lingkungan tersebut adalah di luar bagian di luar dari sistem tersebut. Contohnya kita analogikan seperti dalam tempat pemancingan. Kita bisa sebut kolam ikan itu sebagai sistemnya ya, karena di dalam tempat pemancingan kolam ikan itu akan menjadi pusat perhatiannya. Sedangkan area di luar kolam ikan tersebut bisa kita namakan lingkungannya, karena seperti definisinya lingkungan adalah seluruh area di luar pusat perhatian. Oke, kita kembali ke dalam termodinamika. Di sini di dalam termodinamika ada 3 jenis sistem berdasarkan jenis pertukarannya, yakni ada sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Sistem terbuka bisa kita sebut yaitu sistem yang menyebabkan terjadinya pertukaran energi, baik panas dan kerja, dan benda, atau materi dengan lingkungannya. Dalam artian, pada sistem terbuka ini, semua proses dapat terjadi ya, baik proses pertukaran panas dan proses perubahan zat dari materi tersebut. Pada sistem terbuka ini, baik massa maupun energi bisa melintasi batas sistem yang sifatnya permeable, dalam artian bebas ya, itu dapat bergerak atau terbuka lah, seperti istilahnya. Dan demikian, pada sistem ini volume dan sistem tidak berubah, sehingga disebut juga dengan kontrol volume. Ya. Lalu untuk ini ya, perjanjiannya bahwa analisis sistemnya bisa disebutkan bahwa untuk panas, kalor Q bernilai positif jika diberikan kepada sistem dan bernilai negatif bila keluar dari sistem. Lalu untuk usaha W bernilai positif jika keluar dari sistem dan bernilai negatif jika diberikan atau masuk dalam sistem. Oke, lanjut. Nah, terus yang kedua ada sistem tertutup, di mana sistem tertutup ini merupakan sistem yang mengakibatkan terjadinya pertukaran energi panas dan kerja, tetapi tidak terjadi pertukaran zat dengan lingkungan. Dalam artian, sistem tertutup ini ketika dalamnya itu pertukaran energi tetap ada, baik panas dan kerja, tapi tidak akan mengubah zat dari suatu lingkungan ya. Jadi zatnya tetap, tapi panas dan kerjanya tetap berubah atau terjadi pertukaran energi. Nah, sistem ini tidak mengizinkan adanya keluar masuk massa dalam sistem. Jadi massa selalu konstan. Maka sistem ini disebut dengan kontrol mass. Sedangkan untuk yang ketiga ada sistem terisolasi. Sistem terisolasi ialah sistem yang menyebabkan tidak terjadinya pertukaran panas, zat, atau kerja dengan lingkungannya. Jadi sistem terisolasi ini benar-benar tidak terjadi tidak terjadi proses sama sekali ya. Dalam artian tetap tidak terjadi apapun dalam sistem terisolasi. Nah, untuk lebih jelas lagi kita bisa lihat dalam gambar ya. Nah, contoh sistem terbuka di sini, nah ketika kita berikan energi panas atau kalor, maka di sini terjadi perpindahan panas, baik usaha dan panasnya, dan juga selain itu terjadi pertukaran zat. Nah, jika kita lihat, jika suatu larutan dipanaskan dalam sistem terbuka, maka larutannya akan menguap ya. Nah,
Maka di sini ada terjadi dua hal. Pertama, terjadinya pertukaran panas, yang kedua terjadinya perubahan zat. Oke. Lalu yang kedua adalah sistem tertutup, di mana pada sistem tertutup ini pertukaran panas tetap terjadi, tapi untuk pertukaran zatnya di sini tetap ya, tidak terjadi apapun. Karena bisa dilihat ketika dalam case yang sama kita panaskan larutannya dan dalam keadaan sistem tertutup, maka uap air ini akan tertutup ya di sini, akan berhenti di sini dan kembali ke dalam wujud cairnya ketika panasnya atau perhimpunan panasnya berubah atau panasnya lebih rendah. Ya, makanya di sini kita sebut sistem tertutup itu hanya ada pertukaran energi, tapi untuk pertukaran zatnya atau perubahan zatnya tidak ada. Nah, sedangkan untuk sistem terisolasi sama sekali tidak ada pertukaran zat ataupun perubahan panas atau perpindahan panas. Sorry. Nah, di sini benar-benar tidak tersentuh ya, benar-benar tidak apapun dalam proses ini. Contohnya kalau kita temukan di kehidupan sehari-hari, sistem terisolasi ini bisa kita temukan pada termos ya. Di mana dalam termos itu tidak terjadi perpindahan panas secara ini ya, walaupun terjadi perlahan tapi seperti terisolasi. Perpindahan panas tidak ada, perubahan zat juga tidak ada gitu. Oke, kita lanjut. Energi internal dan eksternal. Energi internal adalah energi yang tersimpan di dalam suatu sistem. Energi ini bisa berbentuk kinetik, potensial, kimia, atau nuklir. Jadi bisa disebutkan bahwa energi internal itu energi bawaan ya, yang sudah ada dalam sistemnya gitu. Sedangkan untuk energi eksternal adalah energi yang berasal dari luar sistem. Energi ini dapat berupa energi panas, energi listrik, energi cahaya, atau energi mekanis. Jadi di sini energi eksternal itu bisa kita simpulkan bahwa terjadinya perpindahan ya, perbedaan energi gitu. Nah, sedangkan perlu digarisbawahi bahwa energi internal dan eksternal dapat saling bertukar. Misalnya ketika kita memakan makanan, energi kimia yang tersimpan dalam makanan akan diubah menjadi energi internal kita. Jadi dalam makanan itu terjadi ini ya, energi kimia, terjadi ikatan kimia, dan ketika makanan tersebut diproses maka akan menjadi energi internal ya. Contohnya jadi energi kinetik, energi gerak. Jadi yang digunakan untuk bergerak atau saya. Oke, lanjut. Lalu kita masuk ke hukum termodinamika. Untuk yang pertama ada hukum termodinamika ke nol. Di sini hukum termodinamika ke nol ini menyatakan bahwa dua objek dalam kesetimbangan dermal dengan objek ketiga, maka keduanya dalam kesetimbangan satu sama lain. Dalam artian suatu suhu temperatur yang terjadi dalam dua buah objek, maka objek ketiganya akan sama temperaturnya ya. Untuk lebih jelasnya kita analogikan seperti ini. Seperti kita menyeduh kopi. Nah, pertama ketika kita menyeduh kopi, maka air atau kopi tersebut suhunya akan tinggi ya. Nah, suhu tersebut akan sama dengan suhu gelas dan daripada kopi tersebut. Nah, sedangkan suhu gelas pun akan mempengaruhi suhu udara, sedangkan suhu udara di sekitar kopi. Sehingga suhu udara di sekitar kopi tersebut akan sama dengan suhu gelas kopi dan juga suhu kalor pada kopi. Nah, sebaliknya, jika kita diamkan kopinya, sehingga suhu kopinya sama dengan suhu ruangan atau sama dengan suhu udara, maka suhu udara kopi ini akan sama dengan suhu pada gelas kopi. Dan suhu pada gelas kopi pun akan sama pada suhu kalor atau air kopi tersebut ya. Di sini kita dapat simpulkan bahwa temperatur pada kopi akan sama dengan temperatur pada gelas, dan temperatur pada gelas akan sama dengan temperatur udara sekitar kopi ya. Nah, jadi ini yang disebut dengan kesetimbangan yang seperti dijelaskan dalam ini hukum termodinamika nol, di mana adanya kesetimbangan termal atau temperatur. Oke, lanjut. Yang selanjutnya ada hukum termodinamika pertama, atau yang disebut juga dengan hukum kekalaan energi ya, di mana energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, melainkan hanya bisa diubah bentuknya saja. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat ke ini rumusnya. Hukum termodinamika ke-1 dapat dirumuskan sebagai berikut, di mana delta U atau atau energi internal sama dengan kalor yang masuk atau pada sistem dikurangi kerja yang dilakukan sistem. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak semua kalor dapat berubah menjadi usaha.
Karena ada sebagian kalor yang diubah menjadi perubahan energi internal. Contohnya ini ya, pembakaran pada piston ya. Nah, ketika ada pembakaran pada piston itu, pertama kan bensin itu kan membakar ya, jadi pembakaran. Nah, pembakarannya akan jadi ledakan. Nah, ledakan ini kan yang menimbulkan dari kinetik pada mesin atau motor, contohnya seperti itu. Tapi apakah pembakaran kalor ini akan menjadi, energi ledakan usaha tersebut semuanya? Tidak ya. Karena sesuai ini ya, hukumnya, tidak semua energi kalor dapat berubah menjadi usaha. Jadi yang sebagian energi kalornya akan menjadi usaha jadi pembakaran, yang selanjutnya energi kalornya akan lari ke ini, perubahan energi internal yang digunakan untuk pemanasan tungku. Ya, seperti itu. Nah, kesimpulannya sudah sama ya, bahwa tidak semua kalor dapat menjadi usaha, karena sebagian kalor yang diubah menjadi perubahan energi internal. Ini sama persis seperti bunyi hukum termodinamika ke-1 ya, di mana energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, melainkan hanya bisa dua bentuknya saja. Oke, yang kedua, hukum termodinamika kedua adalah entropi alam semesta selalu meningkat. Jadi hukum termodinamika yang kedua ini berhubungan dengan entropi. Bahwa kemudian menyatakan bahwa entropi suatu sistem selalu meningkat atau bernilai positif jika proses tersebut adalah proses irreversible. Sedangkan jika sistem tersebut berada dalam keadaan kesetimbangan, maka akan bernilai nol. Dalam artian ini terjadi pada proses reversible. Perlu diketahui dahulu proses fisika itu ada dua ya, ada irreversible dan reversible. Irreversible itu suatu proses yang tidak dapat kembali ya dalam artian satu arah ya. Contohnya pembakaran pada piston tadi ya. Di mana pembakaran tersebut akan menghasilkan usaha dan panas, tapi tidak bisa kembali ke dalam bensinnya gitu. Sedangkan proses reversible dapat diartikan sebagai proses yang ini ya, dua arah gitu. Di mana proses tersebut terjadi dari semula bisa kembali ke bentuk semula gitu. Contohnya ketika kita menginginkan es tersebut akan menjadi padat, akan beku ya. Tapi kita juga bisa mengembalikan es tersebut menjadi cair dengan cara dipanaskan. Nah, itu contoh dari proses reversible dan irreversible. Sedangkan hukum ini menyatakan bahwa entropi suatu sistem selalu meningkat atau bernilai positif jika proses irreversible. Di mana hukum termodinamika kedua dapat dirumuskan sebagai berikut. Entropi semesta sama dengan entropi lingkungan dan sistem. Ya, pada proses irreversible, lanjut lagi. Nah, dalam artian ketika proses irreversible terjadi, maka energi entropinya atau entropinya akan bernilai positif ya, meningkat atau bernilai positif. Sebaliknya, jika suatu sistem tersebut dalam keadaan kesetimbangan termal atau dalam disebut dengan proses reversible, maka perubahan entropinya akan selalu bernilai nol ya, sama dengan nol. Ini disebabkan karena ketika proses irreversible itu akan ada kalor yang terbuang ya. Seperti tadi contohnya pembakaran pada piston di mana sebagian kalor akan menjadi usaha dan sebagian kalor lagi akan menjadi panas terbuang ya. Nah, sedangkan untuk proses reversible akan selalu bernilai nol karena tidak adanya kalor yang terbuang. Contohnya proses ini perubahan air ya, yang tadinya padat menjadi cair, yang tadinya cair menjadi padat, di mana dalam proses ini tidak ada kalori terbuang, kalori sama saja gitu. Makanya untuk proses reversible nilai delta entropinya akan selalu bernilai nol. Oke, lanjut. Ya, selanjutnya ada entropi. Entropi itu bisa kita sebutkan sebagai ukuran ketidakberaturan atau kekacauan dalam sistem. Ya.
Cara garis besarnya kita sebut bisa kita jelaskan seperti ini. Untuk lebih jelas kita lihat gambar berikut. Nah, di sini ada dua macam gambar di mana ada keterangan entropi rendah dan entropi tinggi. Nah, di sini sesuai definisinya ya, bahwa entropi itu kekacauan pada suatu sistem atau ketidakberaturan pada suatu sistem ya. Di mana ketika suatu sistem molekulnya, di sini ada contoh molekul air ya, ketika dipanaskan. Di mana molekul tersebut tidak beraturan, acak-acakan, maka nilai entropinya semakin tinggi. Sebaliknya, jika molekulnya beraturan dan rapi seperti gambar di samping ya, maka entropinya itu rendah. Di mana entropi ini bisa kita sebut juga sebagai aliran kalor ya. Nah, ketika suatu zat memberi kalor dan kalornya naik ya, temperaturnya naik, maka entropinya tinggi karena dalam proses tersebut terjadi kekacauan pada sistemnya seperti yang berikut. Dan ketika zat itu mengalami penurunan kalor ya, rendah, dan zat itu menjadi rapi susunan sistemnya seperti yang berikut, maka nilai entropi itu menjadi rendah ya. Ya, di sini kita simpulkan bahwa sesuai definisinya bahwa entropi itu adalah ukuran ketidakberaturan atau kekacauan dalam sistem. Oke, lanjut. Yang terakhir ada 4 proses termodinamika, yaitu yang pertama ada proses isotermal. Proses isotermal adalah proses termodinamika yang berlangsung pada suhu konstan. Yang kedua, konstan. Dalam proses ini energi internal sistem tetap ya. Terus yang kedua ada proses isobarik. Proses isobarik adalah proses termodinamika yang berlangsung pada tekanan konstan. Dalam proses ini volume sistem tetap. Nah, yang ketiga ada proses adiabatik, di mana proses adiabatik ini adalah proses termodinamika yang berlangsung tanpa perpindahan kalor antar sistem lingkungan. Dalam proses ini energi internal sistem berubah. Terus yang terakhir ada proses isohorik. Proses isohorik ini adalah proses termodinamika yang berlangsung pada volume konstan. Dalam proses ini tekanan sistem adalah berubah. Oke. Alhamdulillah pembahasannya sudah selesai. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang pemaparan materi termodinamika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.